Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berbincang-bincang dengan Kabid Riset Tim Hukum Nasional Amin Dr. Jamaluddin Gafur, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Daily, serta Jerry Sumampau, pengamat pemilu. Saya langsung ke Pak Jerry sekarang. Pak Jerry, kalau tadi kita melihat atau ada sempat bahkan mengatakan, oh jadi ini tuh politik jadinya, karena akhirnya harus dibawanya justru ke hak angket atau interpelasi ini. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda menyampaikan itu? Apakah memang ada hal yang mungkin menggelitik Anda? Iya, sekarang kan saya sebetulnya kan karena begini, bergulir hak angket, hak interpelasi. Ya, ini kan jalur politik ya. Nah, ada jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira saya nggak tahu kalau lihat dari 0103 itu kan memang akan mengambil jalur hukum itu di Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan masih menunggu setelah penetapan hasil. Nah, memang ada proses-proses sebelum hari H yang juga jadi keberatan, ya, yang akan juga mungkin menjadi bahan yang akan dibawa di proses Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi karena bergulir hak angket, ya, makanya pertanyaannya kan apa bisa hak angket itu? Kalau bisa, itu mau dilakukan kepada siapa? Gitu ya, tentu saya mengatakan tentu bisa karena ada beberapa catatan kita ya yang memungkinkan untuk hak angket itu dilakukan terhadap presiden. Yang pertama itu soal bansos yang agak agak aneh ya, agak ganjil ya karena anggarannya membengkak begitu besar. Lalu yang kedua berkaitan dengan pernyataan presiden soal keberpihakan. Nah, dalam pemilu-pemilu kita sebelumnya itu kan tidak ada. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya bisa jadi bahan untuk angket. Jadi persyaratan untuk melakukan hak angket saya kira memang bisa dipenuhi kalau 01 dan 02 itu punya keinginan untuk melakukan itu. Tetapi kalau kepada penyelenggara pemilu menurut saya ranahnya berbeda. Itu kan penyelenggara pemilu ini independen, dia mandiri. Karena itu tidak mesti pakai hak angket. DPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah diberi kewenangan kok untuk memanggil ya, berkonsultasi atau bertanya kepada penyelenggara pemilu tentang hal-hal yang memang dianggap masalah gitu ya, oleh DPR dianggap masalah, panggil aja penyelenggara pemilu. Jangan hanya buat undang-undang dong panggil penyelenggara pemilu. Dan semestinya ya sebaiknya pemanggilan penyelenggara pemilu itu bisa dilakukan sebelumnya, sebelum hari H. Karena kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang muncul atau potensi lah katakanlah ya, itu kan sudah banyak terjadi. Tapi DPR, ya kita tahu memang ketika sebelum hari H itu kan sibuk semua di dapil. Jadi nggak ada kesempatan untuk memanggil penyelenggara pemilu. Boleh menurut saya, meskipun memang kita harus hati-hati. Kami selalu mengkritik DPR juga kalau sedikit-sedikit panggil penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena itu bisa masuk kategori intervensi. Sementara penyelenggara pemilu ini kan independen, dia mandiri gitu ya. Jadi pemanggilan itu harus sesuai dengan alasan yang jelas. Nah, menurut saya, kalau Komisi 2 DPR itu mau memanggil penyelenggara pemilu, meminta penjelasan, meminta informasi terkait dengan carut-marutnya penyelenggaraan pemilu, baik yang pra-TPS maupun yang TPS maupun pasca TPS, boleh saja, itu harus segera dilakukan sekarang ini untuk memperbaiki proses-proses rekapitulasi selanjutnya. Menurut saya boleh, karena persyaratannya sudah memungkinkan. Baik, Pak Jerry. Artinya betul berkaitan dengan pemilu ini. Karena itu langkah-langkah politik juga perlu diambil. Tidak boleh hanya semata-mata langkah hukum gitu ya. Karena langkah hukum juga kita tahu punya keterbatasan gitu. Jadi kalau menurut saya begitu, Mas. Baik, saya langsung ke interpelasi dan angket itu bisa dilakukan, termasuk dengan langkah politik untuk memanggil penyelenggara pemilu. Dan di samping itu juga langkah-langkah hukum lewat proses di Mahkamah Konstitusi atau proses di Bawaslu. Kan gitu, sebelum Mahkamah Konstitusi itu ada proses di Bawaslu yang juga bisa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan.
atau yang oleh pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Oke Pak Jerry, kita akan kasih kesempatan dulu ke Pak Firman juga ya untuk mungkin menyampaikan pandangannya. Silakan Pak. Jadi sebetulnya Bung Jerry tetap sepakat boleh interpelasi, boleh juga angket ya. Hanya untuk sementara daripada masih belum ada pendekatan angket dan interpelasi, maka pendekatan Komisi 2 DPR RI. Baik, kita bisa mengapresiasi itu. Hanya perlu kami sampaikan bahwa ada pembeda secara jelas antara pendekatan komisi dengan angket. Kami pada posisi sesungguhnya angket, setidaknya interpelasi. Nah, kalau komisi itu, saya kan pernah juga di anggota Komisi Politik dan Hukum ya. Bahkan juga pernah di beberapa kali di pansus, baik interpelasi maupun angket. Kalau pendekatan komisi, maka itu sangat terbatas. Itu hanya sepotong-sepotong. Hanya pendekatan konvensional, tidak ada keberlanjutan, kemudian tidak menyentuh misalnya pendekatan dengan institusi yang lain. Kalau angket, maka temanya adalah tidak sekedar KPU, Bawaslu. Temanya bisa saja adalah penyelenggaraan pemilu, di mana basis utamanya adalah KPU, Bawaslu, bisa juga institusi-institusi yang lain yang berkaitan dengan proses dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Apakah kepolisian, apakah misalnya kejaksaan, apakah misalnya Kementerian Dalam Negeri, apakah kementerian yang lain, atau institusi yang lain. Interpelasi dan angket itu kan Bang ranahnya kepala pemerintahan itu, kepala negara. Itu yang kami maksud tadi, ada kan terminologi baru. Soal angket misalnya ya, itu P itu Bung Jerry, bukan P kecil, itu P bersifat kenegaraan. Jadi melaksanakan si kenegaraan. Tapi kan hak angket itu bisa berujung kepada pemaksulan, Bang. Nah, bagaimana penyelenggara pemilu dimaksulkan? Kan gitu. Maksudnya kan kepada kepala negara saja. Atau itu kan menurut Bung Jerry. Tapi yang kita kedepankan adalah, yaitu ada dulu ruang bagi politik konvensional untuk mempercakapkan, membahas soal penyelenggaraan. Jadi jangan dulu kita berpikir lebih jauh ke depan. Jadi ada pendekatan alat komisi, ada pendekatan interpelasi, ada juga angket. Cepat memperbaiki seluruh proses ini sebelum ada pengumuman hasil kan. Kalau kami kan. Oke, baik. Mungkin silakan Bung Frits mungkin ingin nanti saluran juga tetap berjalan. Coba saya ingin kasih kesempatan juga kepada Bung Frits untuk mengomentari hal ini. Dalam rangka untuk kepentingan semua. Kepentingan bersama. Ya, silakan Bung Frits. Kalau saya sih melihat ini cara berpikir yang salah ya, cara berpikir yang tidak tepat, mempergunakan bahwa kalau kita mengacu kepada undang-undang pemilu, ini kan produk dari teman-teman yang partai politik yang di paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Dan kalau kita mengacu kepada filosofis kenapa adanya mekanisme penanganan pelanggaran adalah untuk agar persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan itu dapat segera terselesaikan. Kalau kita mengacu kepada agenda ketatanegaraan, kita kan sampai ke posisi hari ini, kan bukan tiba-tiba muncul seperti ini gitu loh. Tapi kita muncul ada namanya penguatan Bawaslu. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kota menjadi permanen. Kemudian kita punya pengawas TPS. Itu kan sesuatu yang muncul pelan-pelan sehingga pada hari ini kita punya ada pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, dan adalah pelanggaran pidana. Kenapa itu semua diwujudkan? Karena kita ingin menjadi negara dalam proses demokrasinya, apabila ada ketidaksesuaian, kita akan bertemu di ranah hukum. Kita bertemu dengan lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangannya, yang sudah dilatih dan sudah dipilih dan sudah diberikan BIMTEK untuk bisa merasakan proses itu. Dan jangan lupa kalau kita mengacu kepada PKPU ya, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, bagaimana tata cara pemungutan, bagaimana tata cara rekapitulasi, itu kan sudah dibahas di Komisi 2, paslon 1, paslon 2, paslon 3, partai politik juga sudah tahu. Jadi kalau kita membawa ini kepada ranah politik, persoalan-persoalan yang sudah melewati hukum itu kemudian tidak akan pernah selesai. Itu tidak akan pernah selesai, Bang, kalau kita membawa persoalan kepada
kepada ada persoalan ada politik momentum, terus. ada ruang konstitusi, ada ranah hukum. Tidak Ya, Bang. apa-apa. Jadi Bang. kita salurkan Fokus aja. kepada Kita Bawaslu lakukan aja. juga merupakan hak konstitusi yang diberikan oleh undang-undang juga, Bang, gitu loh. Ya, betul, Jadi mari betul. kita kepada fokus Betul. pada lembaga yang sudah diberikan. Betul. Tapi kan gini, saya kira Bung Frits juga tahu ya bahwa penanganan pelanggaran, penanganan manipulasi dan kecurangan sesuai dengan mekanisme hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dan mekanisme peradilannya, itu kita udah tahu bahwa itu tidak akan mampu menangani seluruh persoalan yang sekarang kita hadapi. Itu saya kira Bung Frits sangat tahu itu karena 5 tahun di Bawaslu kan. Ya, tapi Baik. kan Bang, 16 kalau kita kan harus punya prosedur, kan prosedur yang harus diikuti. Oh iya. Tapi 16.000 yang tadi diceritakan di masa Bung Frits itu 2019, kan berapa yang berujung kepada sanksi kepada pelakunya? Itu hampir nggak ada gitu. Atau kalau Ada Bang, ada Kalaupun 352 ya, tapi penyelenggara kalaupun pemilu ada yang dia kena etik, etik gitu loh. berpengaruh Bahkan terhadap- ada ketua KPU yang Oh, juga iya. sudah diberhentikan. Iya, Ada itu anggota etiknya. KPU yang diberhentikan juga ya, gitu loh. itu etiknya kan gitu. Tapi Baik, kalau baik. kerangka hukum yang berkaitan dengan peserta Baik, pemilu, saya kasih kesempatan ke Pak Jamal terakhir mungkin sebagai closing statement. Pak Jamal, apa Ya. tanggapan Anda dan apa langkah berikutnya? Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Frit tadi soal penyelesaian sengketa pemilu ya dengan undang-undang pemilu itu saya kira cara pandangnya ketika pelanggaran-pelanggaran itu masih dalam tahap normal, dalam arti tidak terjadi secara luar biasa. Nah, apa yang tadi kita diskusikan, kita menduga ada intervensi kekuasaan di luar dari KPU dan Bawaslu yang terlibat memperkeruh terhadap pelaksanaan pemilu secara berintegritas ini, sehingga menurut saya itu nggak bisa hanya diselesaikan dengan undang-undang pemilu biasa. Jadi perlu ada upaya-upaya luar biasa yang itu menurut saya ya angket tadi, bahwa kalau kita kembali kepada makna angket itu kan dia menyelidiki terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang luar biasa, Baik. berdampak luas terhadap masyarakat gitu ya. Nah, sehingga kami dari 01 sebenarnya ingin menegaskan satu hal, kalau semua pihak merasa bahwa pemilu ini memang tidak curang, hasil yang didapatkan itu dengan cara-cara yang baik, ya pertanyaannya kenapa kita takut untuk mendorong angket ini bergulir di DPR gitu ya. Karena Oke. menurut saya akan berbeda ketika nanti akan ada angket, di situ akan ada mekanisme secara hukum yang bisa memaksa kepada seluruh lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait yang di situ ada dugaan dia melakukan pelanggaran, sehingga dia bisa dipaksa oleh hukum untuk membuka bukti-bukti apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau sekarang dengan mekanisme pengawasan oleh rakyat kan kita ini terbatas. Ada banyak dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, tapi kita tidak punya kuasa untuk bisa memaksa kepada seluruh penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak yang terduga melakukan pelanggaran itu untuk membuka itu semua. Salah satu contohnya misalnya soal Sirekap ini. Kami dari tim hukum 01 itu sudah sejak lama menyurita KPU untuk melakukan audit terhadap IT Sirekap ini. Tapi sampai hari ini itu belum pernah dibalas surat kami itu. Dan Baik. hari ini kejadian. Bahkan keputusan paling tragis oleh KPU sekarang mengumumkan kepada beberapa penyelenggara pemilu untuk menyetop sementara penghitungan itu. Nah, saya kira kan ini satu problem besar begitu ya, yang selama ini sudah kita lakukan somasi, berkirim surat kepada penyelenggara pemilu, tapi itu tampaknya tidak terlalu direspon didengarkan gitu ya. begitu Tapi aktif kalau digubris ini ya. bisa bergulir kepada angket di DPR, saya kira dengan mekanisme hukum dia bisa memaksa semua bukti-bukti itu dibuka, maka berbagai praduga rakyat hari ini bahwa pemilu itu curang, saya kira akan clear di sana begitu. Baik, Nah, Pak sehingga Jamal. sekali lagi menurut saya ini adalah cara yang paling beradab untuk kita menyelesaikan perbedaan Baik. soal pemilu daripada ini bergulir secara tidak sehat di masyarakat. Baik, Pak Jamal dan Bapak-Bapak, ini waktu kita sangat terbatas sekali. Sebenarnya kita ingin bicara lebih lanjut, tetapi waktu pula lah ya kemudian membatasi. Terima kasih banyak tapi sudah berbagi bersama kami. Apa yang mesti dilakukan dikerjakan, tetapi semuanya hanya untuk kebaikan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Jamal, Pak Jerry Sumampo, Pak Frits juga dengan Pak Firman. Selamat malam dan salam sehat selalu. Sukses untuk kita semua.